Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Joyo Santri Adventure. Oke, ini eh, masih ramai mempermasalahkan ya tentang Ustadz Adi Hidayat yang memberikan penafsiran terhadap Quran surat Asy-Syu'ara, penyair, malah antara penyair pemusik ya, yang penjelasannya itu kontroversial. Oke, ini ada Ustadz Abdurrahman Al-Amiri, Ustadz istilah ini Ustadz Salafi. Saya nggak kenal, tapi nanti ini beliau akan memberikan sebuah ulasan yang isinya itu kontra ya, tidak cocok dengan Ustadz Adi Hidayat. Nah, membahas tentang musik, tentang dan sebagainya. Tapi sebelum maju ke sana, saya pengen melandasi dulu deh Gus Bahak seperti apa memberikan pandangan tentang musik nih. Kita simak nek Gus Bahak seperti ini. Jadi saya itu punya santri orang Sulawesi, itu dulu guru gitar, santri di Jogja. Dia dulu sekolah kesenian di Jogja terus jadi guru gitar. Saya ini kan kiai fikih, saya madzhabnya sama dengan Pak Najib, termasuk ngaramkan gitar. Saya ini mau tak haramkan kok ragilem ngaji malah ribet, tak halal ngomong gitar kok tak halal, semeneng ae. Saya niru Mbah Mun, sekarang jawabannya semeneng gak. Ya tak kok kadang, Gus main gitar hukumnya piye? Kurang pegawaian tak jawab. Halal tak haram Gus? Kurang pegawaian sejelas. Halal haram tak kok ribet. Tapi yang unik dari itu apa? Tiap tahun Beb itu datang ke saya setor surat Tabarok. Kadang ya setor 5 ayat, 20 ayat, sampai khatam. Naik pesawat dari Sulawesi. Gara-gara ngaji saya sudahlah Gus, sementing aman katakan. Jadi aku ning donya wis main gitar saenakku, nak gak apal Tabarok bahaya gitu. Dia ngapalkan, apal betul. Sekarang kemarin setornya khatam. Ya hanya untuk ngelawan malaikat saja, itu untuk ngelawan malaikat itu. Saya kok tertarik itu. Lah yang repot saya Beb, saya kiainya ngajarkan itu tapi lupa ngajarkan haramnya yang gitu-gitu. Wah ya ribet ya, sudah lah, nanti biar diurusi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah. Karena jadi kiai itu repot. Saya pernah di tanggal 1 Syawal itu. Baik, ini hukum gitaran atau hukum main musik ya, Gus Bahak lebih menjawab kurang penggawaian, tidak bilang haram, tidak bilang halal. Kalau asli dasarnya pengen bilang haram tapi melihat potensi kedepannya seperti itu, akhirnya kurang penggawaian. Oke, selanjutnya kita simak ini penuturan dari Ustadz Abdurrahman Amiri. Taib, antum silahkan dengar syubhat beliau tentang masalah musik. Musik yang dimaksudkan musik yang dilarang. Maka turunlah surat musik, surah ke-26 Asy-Syu'ara, para pemusik, para penyair, dimaktumkan di ayat 224 sampai dengan 227. Wasy-syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Ya? Tahukah engkau para pemusik itu umumnya rata-rata di antara mereka banyak menghabiskan waktu utak-atik turun lembah cari-cari inspirasi, tapi liriknya tidak ada yang bermakna, cuma merusak saja, buang-buang waktu, buang-buang aktivitas. Itu tidak diinginkan dalam Islam. Tapi apakah sampai di situ hukumnya? Tidak. Teruskan ayatnya, illal ladzina amanu. Ada orang beriman yang memang passionnya di situ. Maka muncullah kemudian orang-orang seperti Hasan bin Thabit. Dia keluarkan syair Islami dan diangkat oleh Nabi menjadi syairun Nabi, pemusik di samping Nabi. Dan Hasan bin Thabit menghafal Quran. Dari sini muncul teori dikembangkan, maka Islam muncul ke Persia. Muncullah dal ra lam mim fa sod lam si dal, do re mi fa sol la si du, dal ro mim fa sod lam si dal. Itu dari Islam di Persia. Lalu ditangkap kemudian oleh Barat belajar, dibawa ke Barat, dikombinasikan lewat notasi. Jadilah notasi seperti sekarang. C, D, E, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, E, F, G, D, E, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, E, F, G, A, B, F, G, A, B, C, D, A, B, C. Astagfirullahaladzim. Taib, anak akan jawab dengan beberapa poin. Yang pertama, kulit si kecil 3 kali lebih cepat kering. Uwa itu udah gagal memahami ayat, gagal menafsirkan kalamullah. Beliau mengatakan surat Asy-Syu'ara sebagai surat pemusik atau surat musik. Na'udzubillah. Pertama yang perlu kita ketahui adalah
Tidak ada satupun yang menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, dan para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang menyimpang. Silakan buka kitab tafsir salafun wa khalafan, ulama zaman dahulu ataupun ulama mutaakhirin zaman sekarang atau muasirin zaman kita saat ini. Mereka ketika menafsirkan wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun, tidak ada yang menafsirkan mereka adalah pemusik, yang adalah para penyair. Karena antara pemusik dengan penyair itu adalah profesi yang sangat berbeda sekali. Kita kenal dengan Khairil Anwar, kita kenal dengan Taufik Ismail, kita kenal mereka dengan penyair, bukan dengan pemusik atau dengan musisi. Itu suatu hal yang berbeda. Jadi syair, silahkan buka di kamus bahasa Arab, Qamusul Muhit ataupun Al-Mu'jamul Wasit. Ketika mereka menerjemahkan syair, mereka menerjemahkan dengan apa? Dengan kalam, ucapan perkataan. Nggak ada yang menerjemahkan dengan alat musik ma'azif. Dan ini suatu hal yang bahaya sekali, berbeda jauh, Masya Allah tabarakallah rahman. Jadi ada syair murni lirik, ada musik, alat musik, dan juga ada ghina namanya, lagu. Nah, lagu ini lirik didendangkan bersama apa? Musik. As-saut ma turiba bihi. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, jadi lucu ketika mengatakan bahwasanya syu'ara itu maksudnya adalah para pemusik. Nggak ada, itu adalah para penyair. Itu perlu kita ketahui. Nah, poin berikut yang berbahaya adalah ketika beliau mengatakan Hasan ibn Thabit adalah pemusik, profesi pemusik di samping Nabi SAW pula. Beliau ucapan seperti itu, na'udzubillah. Ini adalah ta'nun bis sahabi. Kita ada sisi merendahkan sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana mungkin para sahabat itu lalai dengan alat musiknya, apalagi di profesi pemusik? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di samping Nabi, yang nggak terbayang, na'udzubillah, kalau ada yang mengucapkan Nabi SAW menikmati, oh Masya Allah tabarakar rahman, Hasan ibn Thabit musiknya, oh Masya Allah, na'udzubillah. Makanya ini sesuatu hal yang harus hati-hati dalam mengucapkan sesuatu hal. Apalagi sampai beliau mengatakan dari Hasan ibn Thabit muncullah teori, dikembangkan jadi do re mi fa sol la si do. Na'udzubillah. Berarti Hasan ibn Thabit ini menjadi inspirasi keburukan untuk generasi setelahnya. Na'udzubillah. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang dia itu mencontoh keburukan untuk orang setelahnya, yang mana dia menjadi inspirasi keburukan di dalam agama Islam, fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikuti setelahnya, gara-gara dia yang menjadi inspirasinya. Berarti ketika orang-orang itu mengajarkan do re mi fa sol la si do, maka Hasan ibn Thabit pun juga mendapatkan hal yang sama keburukannya. Kenapa? Karena inspirasi mereka siapa? Hasan ibn Thabit. Na'udzubillah. Beliau juga mengatakan do re mi fa sol la si do itu dari Islam. Taib Islam mana? Nabi SAW mengajarkan agama Islam. Islam bersumber dari Nabi. Asalnya agama Islam dari Nabi kita Muhammad SAW, yang mana itu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan melalui malaikat Jibril untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam bersumber dari Nabi. Pernah nggak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau memang betul do re mi fa sol la si do itu dari Islam, apakah Nabi SAW mengumpulkan para sahabatnya, dikumpulkan, ayo kita belajar do re mi fa sol la si do? Riwayat mana yang ada? Oh, ternyata Islam di Persia. Islam di Persia ini, silahkan baca kitab para ulama fikih. Tidak ada yang menjadikan Islam apa istilahnya amalan kaum muslimin di Persia sebagai hujah, nggak ada. Yang ada amalu ahli Madinah, perbuatan Islam kaum muslimin yang ada di kota Madinah itu hujah, betul. Kalau perbuatan atau amalan kaum muslimin di Persia, nggak ada yang ngomong itu hujah, apalagi Islam di Persia. Aduh, Islam di Persia itu Syiah, Irannya, Iraknya untuk saat ini yang sudah dikuasai oleh Syiah, na'udzubillah, itu Persia, Islam Persia. Maka yang perlu kita ketahui adalah Islam itu kalau Allah kalau Rasul.
Apa kata Allah, apa kata Rasul, itu Islam, bukan Islam Persia. Taib, apa kalau Allah, apa kalau Rasul. Taib, kalau Allah berfirman, wa minan nas, dari manusia ada yang memperjualbelikan lahwal hadis, ucapan-ucapan yang menyia-nyiakan. Untuk apa? Liudillan nas an sabilillah, untuk melalaikan manusia dari jalan Allah. Apa kata Ibn Mas'ud? Wallahi huwal ghina, itu adalah al-ghina, ucapan yang dibarengi dengan musik, itu adalah ghina. Jadi hukumnya tidak boleh. Itu kalau Allah, Islam. Kalau Rasul, apa kata Nabi kita Muhammad SAW dalam Sahih Bukhari, silakan dibuka, beliau bersabda, wa minan la yakunanna min ummati, akan ada dari umatku yastahillunal hira, mereka menghalalkan hira, perzinaan, wal harira, sutra untuk laki-laki, wal khamr, dan menghalalkan khamr, wal ma'azif, dan mereka akan menghalalkan ma'azif. Kita tahu hukum perzinaan sepakat haram, sutra laki-laki kita tahu haram, kemudian khamr kita tahu haram. Taib, ternyata musik disamakan dengan 3 hal yang Allah haramkan ini. Maka dari itu hukumnya yang kita ambil adalah kalau Allah sama kalau Rasul, bukan Islam yang ada di Persia atau kaum muslim yang ada di Persia. Nanti akan muncul setelahnya, oh kita akan jadikan hujjah bukan cukup Islam di Persia, Islam Nusantara. Islam di Nusantara, nanti Islam di barat, ala barat, Islam di mana dan sebagainya akan muncul. Dan itu sudah terjadi. Orang melantunkan ayat Al-Quran Karim dibuat diiringi dengan musik, na'udzubillah, ada pianonya, ada serulingnya, na'udzubillah. Antum cek di YouTube ada. Itu terjadi. Jadi yang menjadi hujah itu bukan Islam Persia, Islam Nusantara, tapi Islam amal ahli Madinah, orang-orang yang ada di kota Madinah zaman sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Adakah yang mengerjakannya? Jawabannya tidak ada yang mengajarkan do re mi fa sol la si do ataupun alat musik. Semoga yang ini bermanfaat, dan ana berdoa kepada Allah SWT agar memberikan beliau ini hidayah ke jalan yang lurus. Minimal Allah Subhanahu wa taala mudahkan beliau untuk mempelajari kembali ayat Al-Qur'an Al-Karim dan istighfar, minta ampun kepada Allah SWT kepada atas kehormatan Nabi SAW dan juga Hasan ibn Thabit. Barakallahu fikum, hadahullah wa waffaqah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua hidayah dan juga memberikan kita taufiknya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau saya lebih sederhana ya Gus Bah, itu hukum musik apa kurang penggawean. Ya ini kalau yang dari Ustadz ini lebih menegaskan ya musik haram. Terus kalau syair apa, di dalam musik kadang ada syair-syairnya, mungkin musik dan syair dua-duanya haram, nggak ngerti. Tapi kalau itu benar-benar ditegaskan ya, di Indonesia ini betapa banyak orang yang tersesat menjalani kemaksiatan ya dengan bermusik. Bahkan di panggung ada selawatan ya ada musiknya. Jadi ya itu sangat kemana-mana kalau ditarik-tarik ya. Tapi semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua dan menjaga kita semua. Yang masih banyak kekurangan, masih banyak dosa ini juga Allah berikan ampunan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.